tentang industri musik Indonesia gitu, yang bagaimana sih cara kerjanya dan lain-lain sebagainya. Jadi aku banyak nanyanya tuh ke produser, justru ke musisinya pun juga, tapi bahkan ke manajer, pokoknya sampai ke bisnisnya seperti apa. Karena menurut aku cinta itu tuh intinya adalah rasa nyaman dan aman gitu. Terus sampai akhirnya ada ceritanya bahwa ya udah aku tunggu ya sore ini pukul sekian kita ketemu di sini segala macam. Jadi baru dimulai si perjalanan kisah cinta itu. Jadi dari seluruh kisruh-kisruh percintaan ini dan lain-lain, ternyata di ruang hidup kita menemukan konklusi kayak ternyata hidup tuh memang harus dirasakan. Jadi tuh refnya nyanyi sedikit boleh kan? Boleh. Jadi situ kayak denial sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya aslinya kalau udah punya pasangan baru ya udah harusnya ya udah gitu. Cuman kadang kita yang kayak baru ditinggalkan ini pasti kayak ada emang iya gitu. Hai. Selamat siang. Di siang hari ini ada Lembayu dan Abdul. Kita kali ini ditemenin sama artis muda berbakat ya. Bener banget. Seru banget karena kita ada di V-Radio siaran bareng Raisa Anggiani. Gitu. Gimana Raisa kabarnya Raisa? Kita disclaimer dulu ya. Ini kan ramai ya di sini ya. Nanti biasanya udah menuju jam 2 udah mulai sepi. Iya. Kita lihat aja nanti bener. Betul. Biasanya nasi udah naik ke mata biasanya. Jadi kamu jangan kaget tiba-tiba kok kayaknya di toko awal tadi rame gitu kan. Sekarang udah gak ada yang nyambut. Bener. Gitu aja tuh. Ada yang nyaut tuh. Kita ramaikan. Raisa, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kakak apa kabar? Sehat. Baik, alhamdulillah. Juli kemarin kamu habis lulus katanya ya. Iya betul. Congratulations. Terima kasih. Congratulations. Contekan dari produser yang tadi ngomong semangat terus itu. Selamat datang di dunia kerja. Itu dia makin pusing kan. Kamu jurusan apa sih? Aku ilmu komunikasi. Oh, ilmu. Betul. Terus apa skripsinya kemarin studinya tentang apa gitu? Tentang yang berhubungan sama musik sih. Kuanti apa kuali? Gitu. Kuali. Jadi memang sebenarnya tentang industri musik Indonesia gitu, yang bagaimana sih cara kerjanya dan lain-lain sebagainya. Jadi aku banyak nanyanya tuh ke produser, justru ke musisinya pun juga, tapi bahkan ke manajer, pokoknya sampai ke bisnisnya seperti apa. Gitu. Tapi katanya sempat jadi asdos ya? Enggak sih. Enggak. Kakak? Belum. Pertanyaannya dibalik gitu ya? Iya, juga nih. gitu. Ini sempat jadi ini apa namanya? Dosen. Enggak ya? Dosen produksi media atau? Itu kemarin aku sempat ngisi doang. Sempat ngisi jadi guru tamu, dosen tamu ya. Iya, dosen tamu, sharing-sharing dan juga bikin apa namanya kayak presentasi gitu. Tapi tentang lebih ke audionya berjalannya seperti apa sih audio musik gitu. Gimana perasaannya jadi dosen tamu? Jujur itu pertama kali banget sih. Tapi memang sebelumnya pernah kayak nyoba-nyoba ngajar anak SMP gitu, SMA pokoknya tentang musik dan lain-lain. Terus ini pertama kalinya yang benar-benar kayaknya official banget ya kalau misalnya di kampus apalagi, dan bukan sebagai speaker tapi dosen. Jadi menegangkan. Aku pun bilang kayak guys ini aku deg-degan banget, jadi tolong santai aja ya kalau misalnya kita tapi jadi ya lucu sih, jadi banyak bercanda, banyak pertanyaan, apalagi mereka cukup kritis, jadi seru gitu. Mahasiswanya semester berapa itu? Semester awal? Semester 3. Semester 3. Semester 3. Jadi masih gemas. Iya benar. Gemas ya. Gemes dari seorang yang baru lulus. Tapi Raisa kan berarti kurang lebih berkarya tuh udah 5 tahun ada ya? 5 tahun ada dari 2020. Dari 2020. Berarti selama 5 tahun itu udah ada perubahan apa aja nih yang mungkin kayak signifikan gitu? Dari awal sampai sekarang tuh beda banget tuh apa tuh? Ini ya semakin tinggi aku badannya. Oh gitu. Terus Oke, nggak apa-apa. Iya, kan pertumbuhan ya, pertumbuhan. Iya, benar. Terus semakin tahu apa yang aku inginkan di musik, kayak dari genrenya juga aku sekarang mungkin ada beberapa yang aku eksplorasi, kayak contohnya di album baruku tuh. Itu dia nanti dibahas berarti ya. Iya, aman. Kayaknya udah nyontek dia. Nyontek ya. Terus juga apalagi ya, mungkin jadi banyak dapat referensi sama nemu orang-orang di musik itu kan, semakin lama semakin kenal banyak, jadi makin banyak dapat input, tukar pikiran. Jadi cukup menyenangkan sih pertumbuhan ini. Gitu. Begitu. Tapi Raisa dari awal emang suka nulis lirik sendiri atau
mungkin setelah berjalan 5 tahun ini kayaknya lebih enak nulis sendiri deh. Iya, daripada ditulisin orang. Aku dari pertama kali nggak pernah ditulisin. Oh, Terus oke. untuk maksudnya dapat kesempatan untuk waktu label lama aku tuh menerima lah seluruh hal yang aku inginkan. Oke. Seperti karyanya seperti apa. Terus jadi memang proses developmentnya tuh aku dari awal nulis dan udah bikin seluruh lagunya sendiri udah pack udah full, tapi aku biasa di voice note. Oke. Terus barulah kita lempar ke produser buat aransemen aja gitu. Kita bakal ngomongin soal album. Full ya. Full yang Berisi perdana 11 lagu. betul 11 lagu dari Reza Anggiani berjudul Kepada Yang terhormat. Seru banget namanya, lucu sekali. Kenapa memilihnya Kepada Yang Terhormat nih? Karena aku suka nulis surat. Oke. gitu. Sampai Iya, sekarang. Sampai sekarang. Tapi nulis surat yang tidak dikirimkan ya. Dan itu persis juga sih sama konsep album ini. Dimana memang sebenarnya tujuannya untuk lebih memahami perasaanku sendiri gitu. Jadi kayak, tapi tetap ada tujuan-tujuannya kayak kepada siapa yang aku rasakan, bagaimana, bahkan kadang kepada diri sendiri. Tapi intinya hal-hal kayak gitu sih. Terus aku merasa cukup mewakili sih, karena kan kita kalau dapat surat perintah asik Iya, kayak benar. ada yang terhormat Iya, gitu. iya, iya. Jadi rasanya cukup lebih general gitu. Berarti ini termasuk perasaan Raisa yang tidak terungkapkan dong. Album ini. Bisa dilihat dari point of view itu, tapi juga lebih kepada justru untuk aku melihat secara benar perasaanku gitu. Jadi untuk lebih memahami kan kita harus dimuntahin kan Benar. seluruh Betul. kalimat dan ininya. Jadi begitu, dan jadi memang berhubungan juga sama list track terakhir itu judulnya Ruang Hidup. Jadi dari seluruh kisruh-kisruh percintaan ini dan lain-lain, ternyata di Ruang Hidup kita menemukan konklusi kayak ternyata hidup tuh memang harus dirasakan. Jadi tuh refnya nyanyi sedikit boleh Nggak kali? apa-apa, boleh dong. Kayak ternyata hidup masih banyak yang harus ditata, seperti rasa masih harus banyak ku terima gitu. Oke. Hidup harus banyak ditata, Bener. bos. Itu dia. Terus Jadi kayak dipersilahkan perasaannya itu masuk, dan ternyata ya begini aja untuk mendapatkan kedamaian tuh cukup dinamis gitu. Bahagianya, senangnya semuanya emang harus dirasain begitu. Oke. kayak Cukup gitu. begitu sih, ada begitunya. Berarti 11 lagu ini berkesinambungan nih emosinya atau gimana? Iya, ada penyusunannya? ceritanya sih dari awal. Dijelasin sedikit kali ya. Boleh. Di mana track 1 itu ada judulnya Kepada. Kepada. Itu aku buka dengan narasi, justru bukan lagu. Jadi Oke. gitu narasinya. Wow. Jadi aku berpuisi gitu. Tapi ada instrumennya. Ada Oke. instrumennya kayak cuman gitaran gitu. Simple, tapi temanya adalah tentang gimana aku tuh gimana orang ini membuat aku secure. Karena menurut aku cinta itu tuh intinya adalah rasa nyaman dan aman gitu. Benar. Betul. Terus sampai akhirnya ada ceritanya bahwa ya udah aku tunggu ya sore ini pukul sekian kita ketemu di sini segala macam. Jadi baru dimulai si perjalanan kisah cinta itu. Oke. Terus ada lagu Satu Langkah, Gemercik Asmara, Jika Nanti. Itu tuh intinya lagu-lagu yang cukup memberikan harapan dan untuk mencintai itu sangat-sangat menyenangkan gitu. Sampai akhirnya dipatahin di set pertengahan, judulnya Yang Terhormat. Oke. Jadi kan awalnya Kepada, terus yang pertengahan Ini Yang langsung Terhormat. nih orangnya nih yang ditunjuknya. Yang Terhormat ini tuh kayak judulnya aku caps lockin gitu, Yang Terhormat. Terus intinya ternyata begini ya gitu, Oke. kayak tidak seindah dan lain-lain gitu. Kayak maksudnya dulu kan kita memang berjalan pas SMA gitu, contohnya kayak sangat polos, sangat Benar, percaya. benar. Makanya kayak kadang bisa di bodoh-bodohin gitu Oke. ya. Hal seperti itu banyak gitu terjadi. Tertipu ya, Tertipu, itu semua sudah biasa. Terus abis itu disitulah dia kayak cukup tergoncang lah dengan seluruh ekspektasinya dan lain-lain. Sampai akhirnya ada lagu-lagu sedihnya kayak judulnya Alur Yang Buram. Jadi kayak ngelihat hubungannya ini udah mulai buram nih. Benar. Terus setelah itu lagunya kayaknya Baik Aku Mundur Pelan-Pelan. Terus abis itu akhirnya dia menerima. Terus ada juga judulnya Apa Benar Ia Yang Kau Cinta. Kayak jadi ceritanya pasangannya udah sama cewek lain, tapi dia kayak emang beneran dia yang lo cinta gitu. Jangan-jangan dia. Iya, kayak jadi di situ kayak denial sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya aslinya kalau udah punya pasangan baru ya udah harusnya ya udah gitu. Cuman kadang kita yang kayak baru ditinggalkan ini pasti kayak ada emang iya gitu. Bahkan dari awalnya juga cukup memohok gitu. Terus habis itu baru Kala Rindu tuh track yang kayak ya udah akhirnya menerima kayak dia cuma rindu aja sebenarnya, kangen aja.
Terus baru Telapak telapak tanganku tuh kayak, nah ini agak cukup sedikit religius sedikit tapi nggak sedikit aja. Intinya kayak Tuhan kenapa seperti ini? Oke, berdoa lagi kenapa? Gak Lebih berdoa tapi bertanya gitu mempertanyakan. ya. Mempertanyakan ya, Kak. Mempertanyakan karena pasti kita ada fase kayak kayak gini ya, Kok kayak gini gini, sih? kayak gitu, kayak gitu. Baru kayak gini ya inget gue katanya gitu. Oh. Biasa itu terjadi. Astagfirullahaladzim. Di kota-kota besar sering Nggak terjadi kayak kok gitu, itu. di Benar, kota-kota benar, besar ya. benar. Ingat di kala senang dan sedih ya semuanya. Betul. Baru ruang hidup terakhir terakhir. gitu. Cukup panjang sih penjelasan ini, cuman singkatnya gitu. Oke. seperti Sampai akhirnya ruang itu. hidup tuh fase menerimanya. Fase menerimanya gitu, kayak cukup berdamai dan sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau ternyata ada extended version kayak si surat-surat ini tuh mau diapain ya, siapa tahu Oke. ternyata dia berani kirim atau mungkin tau gak sih kayak film apa ya The Notebook gitu yang Ya, kirim ya. tapi ternyata ya nggak kebaca gitu. Iya. Dan naas-naas lainnya. Dan naas-naas lainnya ya. Ini berarti full semuanya kamu yang tulis liriknya. Ya, Itu berurutan gak nulisnya? Maksudnya kayak Iya, jadi dari lagu fase pertama awal dulu sampai sampai terakhir. habis atau gimana? nggak sama sekali lagi ternyata. Jadi kayak ada yang kita ambil dari draft song list aku di 2023, dari 2024. Jadi cukup ngacak. Jadi akhirnya barulah aku kayak bikin listnya sendiri. Kira-kira kalau dikonsepkan akan seperti apa alurnya gitu. Oke, berarti kamu yang merangkai ceritanya di setiap lagunya. Iya, betul. Seperti itu. Tapi mana yang lagu paling baru kamu bikin? Betul. Lagu yang paling Dari baru 11 ya. itu. Gemercik Asmara, telapak tanganku. Oke. Kayaknya dua itu sih. Dua itu. Dua itu yang baru ya. Yang baru banget 2025. Kayak lagi iseng tiba-tiba kayak lucu nih gitu. Tapi itu cukup kontradiktif sih karena kan Gemercik Asmara tuh yang masa-masa PDKT lucu-lucu. Ya, butterfly era lah Butterfly gitu. banget. Terus si telapak tanganku kayak gitu. Nah ini kan aku bikinnya sebenarnya fase skripsi. Oke. Bola ada gejolak. Gimana itu caranya bikin Gemercik Asmara? Asmara. Kamu merangkai semua kenangan kamu yang dulu apa gimana? Kan tadi pas lagi skripsi katanya. Iya sih, tapi aku juga lagi happy. Oh, gitu. Makanya bisa jadi dua lagu ya. bener. Enak banget orang kayak Iya, dia. bener, Kalau bener. kita puyeng-puyeng doang. Pas lagi happy bikin Gemercik Asmara, terus Iya. pas lagi ya Allah kenapa begini? Bikin lagi dia Bener. Bikin lagi, nah itu. kayak gitu. Ternyata Kan tadi dia bilang kenapa begini ya? kenapa begini ternyata skripsi yang dia itu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah tolong bantu ya Allah, pengen cepat lulus ya. Oh, seperti itu. Berarti pembuatannya tuh bersamaan, maksudnya dalam artian dua-duanya langsung jadi atau jadi yang seneng dulu, jadi yang gemercik dulu atau telapak tanganku dulu? Kayaknya Gemercik dulu sih, baru Gemercik telapak dulu. tanganku gitu. Ya kan lagi fase Ya. senang-senangnya dulu Senang-senang kan. dulu baru rakit-rakit kemudian. Nah, betul. Tapi seru banget karena terkonsep Iya, banget lah ini, iya. terkonsep banget album ini. Benar. Dari setiap lagu ada cerita dari senang sampai akhirnya menerima, fase menerima. Oke, Benar. kita kulik lagi berarti ya. Benar. Habis yang satu ini ya, listeners, kita masih di V Radio siaran bareng Raisa Anggiani. Anggiani.